selamat menonton di YouTube-nya Mbah Dimas. Jangan lupa di-follow sama di-subscribe. Hari ini Mbah Dimas ada di rumahnya Ki Yudi. Ki Yudi itu adalah sahabatnya saya. Dan saya sekarang lagi bersama Ki Yudi. Ki, sehat Ki? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat semua, bebas corona. Nih, hari ini saya punya banyak pertanyaan sekali buat Ki Yudi. Ki, tadi saya udah dikasih lihat ada 2 barang ya. Iya. Ntar bisa dilihat di videonya ya. Salah satunya ada cincin yang combong. Nah, Liontin itu ini bisa buat liontin, bisa buat kalung. Pertanyaan saya nih, Ki, ini gunanya buat apa ya, Ki? buat pengasih. Siapa tahu jadi artis nantinya. Amin. Oke. Yang jadi pertanyaan Ki adalah pengasihan yang seperti apa ya? Pengasihan untuk rakyat banyak, tampil di depan umum, Terus? untuk lawan jenis juga, Terus? untuk karier. Jadi ini adalah pengasihan buat pengasihan umum. Jadi siapapun yang pakai ini bisa untuk bisa untuk disayangi oleh banyak orang, bisa untuk dicintai oleh banyak orang. Dan ini spesialisasinya Ki Yudi adalah dia bisa melihat isi di dalamnya seperti apa dan kita bisa merasakan vibrasi energinya. Oke, kita coba dari batu yang pertama ya, yang combong ya. Oke, Ki, silahkan diperagakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ini batu tarikan, tapi terlalu besar untuk dijadi cincin. Lebih bagus buat liontin, buat wanita lebih cantik. Wah, keren. Karisma. Nah, nanti saya benturin energi, nanti ada ketahuan ada energinya apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memutar untuk pengasih, kalau searah untuk jaga diri. Untuk proteksi ya berarti Proteksi, Ki. proteksi. Oke. Ayo Ki. Nah, ini beda. Ini melawan arah. Jadi isinya kodamnya adalah dari luar Indonesia ini. Oh, dari luar Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan sebuah media, medianya itu adalah isinya dari hodam dari luar. Bisa silahkan untuk lihat. Jadi media ini adalah media yang sangat luar biasa sekali, yang bisa teman-teman bisa pakai, bisa gunakan, dan mudah-mudahan khasiatnya bisa untuk menundukkan orang banyak dan menjadi pengasihan buat orang banyak. Kodamnya adalah seorang peri. Jadi kayak di film apa Mbah? Harry Potter atau apa? Bukan ya, itu dia pakai Jadi gambarannya adalah peri seorang peri dengan bajunya mahkota. ini. Nah, Terus Ki, bajunya ini. Nah, bajunya ini. Dengan baju ini. dengan warna yang sama dengan Baju batunya ini. Dari golongan peri. dari Jadi golongan fungsinya peri. kalau dipakai, dia akan semakin pucat. Artinya energi batu ini pindah ke Orangnya, orang yang memakai. Dia kelihatan lebih muda, lebih bercahaya, lebih ini. Oke. Dari batu ini lebih kayak habis mandi gitu kalau dipakai, seger. Oke. Jadi batu ini bisa menambah kekuatan dari vibrasi tubuh. Jadi ketika Anda memakai batu ini, energinya akan semakin tinggi. Nah, otomatis ketika ya vibrasinya sudah sangat tinggi sekali, semua orang bisa merasakan khasiatnya, semua orang bisa merasakan daya tuah dari si batu tersebut. Oke Ki, sekarang saya tadi dikasih lihat ada 2 batu ya. Sekarang ada batu yang kedua. Nih buat teman-teman nanti bisa lihat ada di video ya. Oke, Ki, ini sekarang apa nih Ki? Ini buat proteksi, buat wibawa, buat perlindungan diri. Ki Yudi ini sibuk banget ya kan. Kita lagi syuting aja masih ada telepon coba tuh. Maaf nggak keangkat. Jadi isinya harimau. Harimau. Loreng.
Harimau loreng. Oke. Asalnya dari mana, Ki? Ini kami tarik dari Bogor ini. Dari Bogor. Mudah-mudahan dari Nah, Bogor juga. apakah ini Siliwangi? Apakah ini Pajajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman, Ini Siliwangi. ini oke. Searah buat proteksi. Buat proteksi ya berarti, Kami Ki nggak ya. gerakin. Nah ini kami benturin energi. Buat teman-teman ya. Dapetnya bagi orang yang sabar ini. Kalau nggak sabar bahaya ini. Oke, Ki. Jadi buat semua teman-teman di rumah, batu ini ternyata mempunyai khasiat yang sangat luar biasa. Nah, mungkin buat orang yang punya daya emosi tinggi, kalau pakai batu ini itu bisa lebih meledak-ledak. Kenapa? Karena diisi oleh hodami, isinya adalah harimau. Harimau adalah raja rimba, penguasa hutan belantara zaman dahulu kala. Nah, apalagi dengan asalnya dari Bogor ya, Ki? Iya. Asalnya dari Bogor, dan yang paling luar biasanya lagi adalah ini ditarik dari Bogor yang dipercaya sebagai pusatnya Pajajaran. Oke. Apalagi, Ki? Dipakai wanita bagus, dipakai laki-laki lebih garang, lagi lebih gahar aja. Silakan, semoga berjodoh. Buat teman-teman bisa lihat ya, QD langsung berkeringat karena energi yang sangat kuat dari si batu tersebut. Nah, Ki, pertanyaan saya buat QD, sudah berapa lama jadi paranormal, Ki? Dari tahun berapa? Pasti banyak yang pengen tahu, Ki. Full jadi paranormal. Saya punya basic itu orang komputer, desain grafis. Nah, suatu saat di tahun 2014 itu saya mendapatkan dawuh atau petunjuk dalam istilahnya bahwa saya harus keluar dari kerjaan saya menjadi paranormal murni 100% membantu orang-orang. Nah, dari 2014 itu saya akhirnya 2015 kami mendapatkan fenomena-fenomena supranatural dan harus kami jalanin. 2014 full. Pertanyaan lagi buat ya QD ya. QD spesialisasinya apa kalau saya boleh tahu? Sebenarnya saya lebih ke penerawangan. Orang itu penyakitnya non medis, lebih ke non medis, gangguan gaib atau santet. Nah, yang kedua adalah pengisian kodam. Oke. Pengisian hodamnya itu yang seperti apa, Ki? Izin, maaf. Kodam harimau atau untuk kodam, kalau untuk wanita untuk pengasih, kodam pemikat. Nah, itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa hidupnya gagal, merasa hidupnya kurang, merasa hidupnya agak kacau, ya kan, membutuhkan booster, membutuhkan energi lebih, bisa datang ke tempatnya QD karena beliau adalah spesialisasinya hodam. Beliau itu juga ahlinya sambatan. Beliau itu juga sudah warawiri di dunia pertelevisian Indonesia. Dan ini adalah salah satu sahabat saya, kita pernah masuk hutan bareng dan segala macam. Nah, beliau ini adalah dulu juga dia pemburu, juga pekerja kantoran, akhirnya jadi full paranormal itu tahun 2014. Abnormal. Jadinya abnormal. Oke, Ki. Pernah menangani kasus ya santet atau kasus hal-hal yang paling susah menurut QD? Kami pernah menangani kasus yang sulit itu yaitu santet dari Medan. Ini santet nomor 1 se-Indonesia, gasing tengkorak. Gasing tengkorak ini tidak. Saya edit sedikit. Nah, gasing tengkorak ini asalnya bukan dari Medan, Padang. asalnya dari Sumatera Barat. Padang. Oke. Nah, terus dia bisa diceritain nggak, Ki? Jadi gasing tengkorak ini fungsinya kepala kita seperti kayak tengkorak, nggak ada kulitnya ini. Dia tidak membunuh tapi membuat orang gila. Jadi kayak ada rambut selalu tergeser di sini, membuat jadi orang gila gitu, setengah gila. Jadi kayak ada rambut ini tengkorak, rontok rambut padahal nggak rontok. Itu. Setelah berhadapan dengan QD, hasilnya apa? Apakah Ki-nya harus luka, harus menghadapi atau ada kejadian-kejadian aneh? Bersama guru-guru kami mengobati penyakit yang berat itu. Alhasil guru dan saya sakit setelah
mengobati itu 7 hari nggak kuat bangun dari tempat tidur. Kalau saya boleh tahu kliennya laki-laki atau perempuan? Wanita. Wanita. Ya terus Ki? Gara-gara dia ikut campur dalam urusan rumah tangga ini. Terus Dia dihantam oleh keluarganya jadinya. Sebuah sisi supranatural. Terus Kyudi pernah dapat ya penampakan paling aneh, paling absurd, paling pokoknya paling aneh yang pernah dihadapi, pernah dilihat? Jadi penampakan itu kalau di Indonesia tidak sekedar pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, enggak. Kami mendapat yang lebih tinggi, yaitu apa namanya? Baphomet. Ada Baphomet. Oke. Baphomet itu seperti kelelawar. Kami 2 kali, yang satu di sirkus, yang satu di namanya waru condong, pohon waru yang condong. Nah itu ada di foto-foto nanti. Baphomet itu kan kepalanya kambing ya Ki. Nah itu ada ya kelelawarnya itu maksudnya gimana Ki? Kalau kambing Lucifer, kami juga pernah dapat Lucifer. Wah keren. Terus Waktu itu di Situ Gintung. Nah kami dapat. Jadi di musolah itu. Jadi mereka tertawa, haha ini kerjaan saya. Jadi pemahaman tinggi ini, di mana ada Lucifer, di situ ada bencana. Nah bencana ini agak pemahaman tinggi. Mereka yang menyebabkan, mereka tertawa, haha aku udah bertanggung jawab atas kejadian ini. Biasanya angkara murka biasanya. Jadi tsunami, bencana karena rakyatnya yang kurang beriman, kurang tobat gitu. Nanti buat teman-teman bisa dilihat, nanti ada ya gambarnya ya. Nah oke. Nah Ki, ya saya punya pertanyaan lagi. Selama Kyudi menjadi paranormal, ada nggak kisah sedih yang mungkin teman-teman di rumah pengen tahu? Kisah sedihnya adalah kita udah menolong orang sekuat tenaga, tapi nggak dihargai, malah kita dikira menipu orang itu. Tapi ya udahlah, let it flow, mari kita jalanin. Oke, jadi buat teman-teman kemampuan spiritual atau supranatural itu bukan seperti orang makan obat langsung sembuh atau makan sambal yang langsung pedas ya. Jadi dia harus ada sebuah tahapan di mana tahapan itu adalah kita harus mengikhlaskan, kita harus melupakan, baru keajaiban bisa terjadi. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi berobat atau lagi datang ke paranormal atau lagi mencoba bantuan dari paranormal atau anak indigo, biasanya ketika Anda melupakan, ketika Anda mengikhlaskan, maka keajaiban akan terjadi. Dan itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita ikhlas, ketika kita mampu untuk mengikhlaskan, melupakan, mudah-mudahan yang kita inginkan itu akan terkabul. Oke, Ki. Barangnya Kyudi yang paling aneh buat teman-teman yang pengen tahu. Barangnya Kyudi yang paling aneh ada nggak di sini? Ada. Apa itu? Keris tapi jelek. Coba dikasih lihat. Mungkin teman-teman di sini mau lihat. Tersembunyi sebenarnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ruangan pusakanya Kyudi itu ada banyak sekali barang pusaka. Seperti teman-teman lihat, ini adalah lukisan, ada Ibu Kanjeng Ratu, ada Eyang Semar, ada ini adalah Dewi Lanjar, dan ini adalah Eyang Sapu Jagat. Oke. Wah, Boleh dibuka, kita sudah dikeluarkan satu barang pusaka yang sangat luar biasa dari Kyudi. Ki, ini apa Ki? Keris. Kerisnya keris apa ya? Keris tua tapi sebagai benteng. Zamannya zaman apa kalau bisa ya? Izin. Lebih kuno, sebelum Majapahit ya. Berarti apakah zamannya Singosari ataukah zamannya Buddha? 1300, 1500, 1700? Sekitar 800, 900 Masehi udah 800. hancur. Waduh, ini sudah hancur sekali ya buat teman-teman. Ini karena nggak boleh dibuka, jadi ada yang nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Jadi teman-teman hanya bisa ngeliat kayak begini aja ya. Nanti ada VT-nya. Nanti ada ya fotonya ya. Langsung. Oke. Ki. Dulu
Seingat saya QD ini punya banyak merah delima. Narik di mana-mana rezekinya selalu merah delima. Nah, kali ini Mbak Dimas itu mau lihat koleksinya merah delimanya QD itu seperti apa. Ki, bisa ditunjukkan nggak buat teman-teman nih, biar teman-teman tahu. Jadi selama saya bersahabat dengan QD, beliau ini selalu mendapatkan merah delima banyak sekali ya jumlahnya ya, dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi ternyata ketika kita mempunyai satu merah delima, dia akan datang, dan ketika kita datang kemana-mana dia akan hadir, dapat terus. Oke. Wah, koleksinya luar biasa guys. Di atas merah delima adalah delima biru. Koleksinya luar biasa sekali guys. Wah, saya takjub sekali. Ini ada yang biru, ada yang merah. Wah, ini keren sekali. Ini yang kuning ini apa ya Ki ya? Maaf izin. Yang kuning-kuning. Ada di makam keramat itu ada batu nempel. Nah, seizin kami, batu ikut aku ya. Nah, gitu. Nah, itu. Wah. Jadi energinya menempel di badan, dari badan baru kita padati, baru kita keluarin sama guru-guru kami. Wah, ini sangat luar biasa sekali Ki. Ini jumlah merah delima yang dipunya oleh QD ada berapa jumlahnya? Ada 50 kayaknya. Ada 50 guys. Dengerin ya. Merah delimanya QD ada 50. Ini saya megang ini aja mual. Saya ya megang ini mual, kan berarti begitu banyak ya pusaka, begitu banyak kekuatan, dan ini nyetrum guys. Jadi kayak orang megang ya kabel terus jadi harus dipegang supaya enggak kesetrum ya. Ini kayak apa ya, kayak orang kesemutan kali. Ini berat banget nih. Jadi kalau buat teman-teman yang jadi bentrok karena ada ya tabrakan energi begitu besar, QD-nya sampai harus muntah. Oke, ini saya ngelihat ada merah delima yang warna biru. Berarti ini adalah biru delima ya. Wow, ini keren sekali Ki. Ini selama mendapatkan ini QD perjalanan itu berapa tahun? Jadi saya harus dari makam keramat ke makam keramat. Terus Ada kami 10 tahun. ngadain tumpengan. Baru begitu padat setelah 40 hari ziarah biasanya padat. Badan saya kayak full, nggak bisa gerak, baru harus dikeluarin. Mau nggak mau harus keluarin. Ke Bogor kami. Oke. Nah itu dari badan Semar Mesem, karena sering tiba-tiba kocok Semar Mesem. Oh, aduh, Not guys. Posel ya, koleksi kami. Nih buat ya teman-teman, nanti ada foto-fotonya ya. Ini koleksi yang sangat luar biasa ya Ki. Nah, dari barang-barang ini ada nggak yang paling susah ditarik? Namanya Mustika Lipan. Seumur hidup baru 1 kali saya. Itu pun kami mengalami fenomena. Jadi tiba-tiba didatengin lipan itu segede ini, kami pukul mengecil, bau busuknya setengah mati. Oke, terus Ki. Mau kita keluarin barangnya, busuk, baunya busuk. Ada barangnya? Iya. Iya, mustikanya ada Ki. Ada. Oke, ini luar biasanya adalah ketika kita datang ke rumah Tia QD, saya langsung dikasih lihat, teman-teman di rumah juga bisa lihat. Nah, jadi barang-barangnya banyak sekali, barang-barang yang aneh-anehnya banyak. Oke. Baunya busuk, satu ruangan langsung busuk. Oke guys, yang nonton ini harap harap di pagar badan. Iya, harus baca doa, banyak-banyak istighfar, karena ini adalah barang-barang bertuah yang sangat luar biasa. Wah. Ini Mustika Lipan. Ini bangkainya lipannya busuk. Oke. Kayak mayat baunya. Guys, ini adalah lipan yang tadi dibilang sama QD, dan ini izin dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Wah, Asik. langsung turun. Lihat, Listriknya. langsung listriknya naik ya. Buat teman-teman, ini bukan trik ya, lihat ya. Ini kacau banget ini kacau banget. Baru saya doain nih. Oke, izin ya, misi ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru ngelihat, ini adalah mustika lipan yang tadi dibilang sama ya QD. Nanti ada fotonya. Kalau tertarik 50 juta. Oh, kalau tertarik 50 juta, oh dijual. Nah, Ini khasiatnya buat apa, Ki? buat power aja, diseganin orang dan apa namanya posisi untuk naik peringkat intinya Buat jabatan. jabatan. Tapi Ki, banyak orang yang mempercayai ketika kita punya mustika lipan biasanya dipakai buat main judi. Betul atau enggak itu, Ki? Keuntungan, saya bilang hoki memperluas hoki Oh, jadi siapa yang pakai itu hokinya hokinya. besar. Nah, hokinya itu besar. Jadi ketika kita main nih harusnya cuma menangnya 100.000, mudah-mudahan bisa jadi 1 juta. Kayak begitu hoki. Iya, hokinya. Oke. Ada aja rezeki gitu. Ada aja. Jadi bisa, intinya dia hoki lah. Dia menang. Berarti selain main judi bisa dipakai buat berdagang, bisa dipakai buat restoran, bisa dipakai buat usaha ya berarti ya, Ki. 50 juta. Nah, buat teman-teman nih yang mau untuk Jangan disebutin. ya yang tertarik dengan mustika lipan, silakan hubungi Cia Kyudi ya. Oke, ini kita dapat kesempatan yang sangat luar biasa sekali, bisa melihat banyak barang pusaka yang belum pernah dilihat oleh orang-orang, dan alhamdulillah saya dikasih lihat barang-barangnya dari Kyudi. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah keilmuan kita semua. Oke guys, nih satu lagi sebagai penutup, Ki, ada nggak kata-kata buat teman-teman supaya ada motivasi? Coba. Jadi istilah supranatural itu adalah bertanya kepada ahlinya. Oke. Kalau hal supranatural, fenomena apa ya, bertanyanya ke supranatural. Nah, Dan kami harap supranatural nggak menjadi tabu bagi Indonesia karena merupakan budaya, tradisi leluhur. Dan orang supranatural selalu menghormati budaya leluhur sendiri. oke, ini jadi gini. Jadi buat teman-teman, hargai budaya, cintai budaya Indonesia yang sangat luar biasa sekali dan sangat kaya sekali. Dan ketika Anda mencintai budaya bangsa, maka suatu bangsa itu akan kuat, akan hebat, akan luar biasa. Jadi buat teman-teman, hargai budayamu, adat dan budaya ya pastinya ya. Dan tidak lupa saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton ini diberikan khasanah keilmuan yang luar biasa. Oke, sekian dari Mbak Dimas. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa buat ditandain loncengnya, supaya kalau ada video-video terbaru dari Mbak Dimas, teman-teman bisa lihat, bisa nonton, dan saya bisa berkreasi lebih banyak lagi. Oke, selamat malam nih ya berarti ya. Oke, Ki, selamat malam. Dadah. Salam supernatural, rahayu.